Good morning everyone. Coba kita sapa teman-teman yang sudah hadir. Ada Anne, ada Mas Sabun, Buni Sansan, good morning. Also, teman kita di Manado, Derby, Incas Kalori, Lucy, hi Lucy, Mil, Aya, siapa sih itu? Nitong, namanya Donat Smile. Di mana nih pagi hari ini? Masih di rumah atau sudah siap untuk beraktivitas? Menyapa teman-teman yang ada di NTT Kupang. Selamat pagi. Selamat hari Senin, Effendi, Kiki, Rilfu, Misubur Solo. Kaosnya lucu, ya kan? Yang lagi sakit, Tuhan sembuhkan, cepat pulih. Dorin, wow, ada yang mengucapkan selamat pagi dari Shanghai. Also, menyapa teman kita yang ada di Gresik, tea lovers. So, you are a tea person? I'm enjoying my tea also this morning. Hi, Enda. Misho. Saya sudah siapkan I brew my tea. Panas. Untuk menemani siaran pagi hari ini ngobrol hari Senin. Oh, Iwet sudah standby loh. Deh, kita terima. Kuto Arjo. Kuto Arjo itu di sebelah mana ya? Duh, pengetahuan geografi aku. Kuto Arjo itu di mana sih, Yang? Kutuarjo, bukan Kutu Arjo. Kuto Arjo. Kuto Arjo itu di mana sih? Oh, Jawa Tengah. Kuarjo. Lupa. Di Jawa Tengah. Saya pernah tinggal di Jawa Tengah loh, di Salatiga. Deket nggak ya? Kok aku nggak pernah tahu ya Kutoarjo. Lumajang, oke. Oh, Purworejo. Hai, suara baik-baik aja semua ya. Suara kami berdua diterima dengan baik dimanapun geng duet berada. Nyai Ijo, hai, Surabaya. Kurkuma, hai everyone, sehat-sehat semuanya. Aman, katanya menyapa teman-teman yang ada di Batam dan juga di Kalimantan. Kamu pagi-pagi sarapannya pakai es minumnya? Apa? Sarapannya es itu. Kue Bukan. ngombe apa toh iki? Isu-isu ngombe es. Ngombe. Bukan ngombe. Iki mangan loh, sarapan. Oh, sarapan apa toh kui? Iku loh. Apa itu? Apa toh? Cia puding. Oh, menikah toh? Cia puding. Cia puding tuh. Oh, dos pundi. Dos gandos tuh. Walah. Cia puding. Kakehan gaya cia puding. Biasane kowe sarapane kuwi bread jembret tok. Bread jembret apa toh? Sampean ora tahu bread jembret toh? Apa toh? Bread jembret apa kok? Oh, desa ora ngerti bread jembret. Bread jembret kuwi lho, bread kambe jam. And then bread jembret. Setang ngono lho brete. Halo? Oh, alright. Macbeth udah jadi, udah mau jadi, iya. Halo? Apa udah mau jadi? Ya, kenapa? Enggak, tadi ada yang bilang, Happy Days geng duet udah mau jadi. Oh gitu, kata siapa? Jangan mereka tahu, bikin narasi, framing. nggak boleh ngomong gitu. Mereka kan ngitung. Oh, ngitung. Ya. Gimana nih bread jembret kabarnya bread jembret? Bread jembret? Api toh. Api yo. Iki tuh sarapane cia puding nganggo madu. Enak. Dos gandos. Ngenten toh. Nih, tuh.
Chia puding semalam bikinnya. Iya, semalam bikinnya. Iya, nggak bikin sih, cuma disiram air aja terus jadi. Nggak bikin. Diapain? Kalau aku tuh chia pudingnya, aku cuci bersih dulu. Lu Kita ngobrol pakai bahasa telet abis yuk. Dicuci bersih dulu. Habis itu aku iris-irisin serai. Biar aroma serainya tuh masuk ke cianya. Baru habis itu aku masukin. Setelah ditiriskan aku jemur dulu sehari semalam. Itu pia, itu cia, bukan rangginang. Ngapain lu jemur? Biar dia kering kan habis dicuci. Rakyat ya. Kalau aku tuh cianya nggak aku cuci sendiri, aku bawa ke Filoli. Dicuci sama Filoli. Mbak, aku mau laundry. Tunggu dulu. Kalau aku bukan Filoli, aku bawa ke Jifs karena Jifs itu yang paling bisa. Kalau mau nyuci yang kecil-kecil gitu, yang remet-remet gitu tuh dia bisa kalau Jifs. Jadi aku bawa ke Jifs, dia dicuci dulu pakai dry clean kalau aku. Berarti emang gampang banget kepancing ya. Mana ada orang mau masak, mau bikin ciasit dicuci dulu. Ya kan lu kan ada aja kepeaan lo. Harapan deh ciasit yuk. Hah? Sarapan deh yuk ciasit yuk. Ini oke. Kan gue lihat dari story lu kemarin lu medical check up ya. Kata siapa? Itu admin yang pegang. Aku tuh sekarang udah nggak pegang lagi sosial media aku. Lu menteri, say. Dirjen. Ya, gue medical check up weekend kemarin. Oh, apa tuh pemicunya tiba-tiba medical check up? Are you okay? Oke. Kan emang kan gue udah bilang. Ada dua hal yang gue pengen lakukan di usia gue yang baru. Satu adalah gue ingin membenahi tiga berarti ya. Satu adalah gue ingin membenahi diri gue. Ya kan? Makanya gue hipnoterapi. Oke. Yang kedua adalah setelah stroke kemarin tuh gue belum medical check up lagi. Jadi gue mau menghadiahkan diri gue medical check up. Dilalah, alhamdulillah ada yang mau menampung, Mas Steve. Ya. Ono sing endos toh. Iya. Lah ya happy toh. Happy iya toh. Iya toh. Happy loh. Happy iya toh. Situasi kok ngene bisa menghemat ya lo happy toh. Indis ekonomi kalau ada yang mau endorse dos gandos tuh ya happy ya. Lah iya toh. Pinter ya. Terus waktu dibilang mau nggak, aku bilang aja langsung, aku tuh emang udah rencana untuk medical check up. Terima kasih loh kalau misalnya memang mau diajak. Jadi ya udah, aku iyain. Tapi karena kesibukan tuh ketunda-tunda, Mas Steve. Ngenten toh. Iya, harusnya tuh bulan Juli Agustus gitu tuh aku udah medical check up, ketunda baru bisa ya awal September. Ngenten. Dikasih hadiah ulang tahun sama Heartology. Tahu nggak? Sekarang ada pusat heart attack. Di rumah sakit gue juga ada begituan. Enggak, ini emang dia fokusnya kepada jantung dan kardiovaskular. Namanya Heartology. Jadi semua dokter-dokternya harapan kita tuh ada di situ. Heartology gue suka Jawa pasti ya. Koncone Hartonogan. Lah ya Hartolo, Hartono, Suwito, ngono kan pasti Surabaya, Solo, ngono ta. Iya.
Didui aku ini. Wis suntik rabies sampean durung. Wis. Jadi kemarin akhirnya, jadi ternyata kalau weekdays tuh susah kan gue. Jadi akhirnya hari Sabtu lah gitu. Gue tuh sebenarnya pas ngeliat kayak, aduh pas long weekend lagi. Terus saya gue pikir udah deh, harus nih kalau di cancel lagi nanti kapan lagi gitu. Berangkatlah gue ke Heartology itu, deket loh di Blok S itu. Oh, di Blok S, dekat tempat tinggal gue dan tempat main Mm-mm. gue. Depannya bakso Blok S, tempat lo nongkrong. Ya kan, semangkok bakso Blok S sama segelas es podeng, ya. Ini ember, Ya. bakso bulat Bulat seperti bola pingpong. pingpong. Nah, kan pas ditanya gitu ya, nanti abis kan puasa kan 12 jam. Nanti abis medical check up, Mas Iwet mau sarapan apa gitu. Kita punya sandwich, kita punya nasi goreng, kita punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Hampir gue jawab, aku pingin bakso Blok S Mas Kumis. Tapi kan kok kayaknya nggak sopan ya. Nggak gitu mainannya. Nggak gitu cara mainnya. Aku pikir tuh aku boleh pilih loh. Jajanan-jajanan depan situ loh. Nggak gitu ya, nggak gitu. Iya. Lu tuh diundangnya medical check up bukan pesta rakyat. Atau festival jajanan Bango, bukan ya? Eat and treat sekali lu. Ada sate ayam segala loh. Aku tuh pingin loh. Lu bilang dong sama dokternya, aku tuh sarapannya bread jam, bread dok, tolong Bread jam disiapkan. bread. Iya. Nah, terus, gue mau nanya nih sama lo. Lo kalau medical check up gitu, lo prepare nggak? Prepare tuh dalam artian makanan lo jaga, tidur lo jaga, apa lo jaga supaya hasilnya bagus. Yes and no. Mm-mm. Dalam arti kan, ya kan gue kan special cases ya. On normal days juga gue kan memang diminta untuk menjaga hal-hal tersebut ya. Dan gue 3 bulan sekali masih blood panel kan, masih ambil darah, cek ini itu. Jadi gue belajar kalau misalnya kan gue per 3 bulan, kalau gue ngejaga hidup tertib cuman bulan terakhir sebelum blood panel, nggak kekejar nggak akan jadi bagus dan nggak stabil. Jadi ya memang harus 3 bulannya. Pun demikian aku pikir untuk medical check up ya. Bagaimana dengan Anda memang? Saya enggak. Jadi saya sengajain hidup apa adanya. Oh. Supaya apa? Supaya bisa revisi. Oh. Iya kan? Makanya kemarin lo nggak bisa datang tuh ke pementasan teater karena lo pengen hidup apa adanya. Lo ke stadium 3 hari. Bener. Udah ditutup sama Ahok. Lo mah Jahat ya Pak Ahok ya. Terus udah gitu, gue tes. Tesnya tuh ya tes untuk cek jantung, ada darah, terus ada ekografi ya, tes eko lah. Ya mbak, sih ngetes sampai anak. Tes eko, terus yang masuk kayak alat kayak MRI itu untuk ngecek apakah gue punya plak atau tidak di jantung gue segala macam gitu. Ada terakhir treadmill, jalan sama lari incline. Fit test. Iya, fit test. Hasilnya tanya dong. Nah, jeng. Jantungnya bagus, alhamdulillah. Tidak ada plak. Bagus, alhamdulillah. Fisik jantungnya secara bentuk, klep, fungsi segala macam bagus, alhamdulillah. Darahnya, kolesterol bagus, alhamdulillah. Tekanan darahnya bagus, alhamdulillah. Gulanya Mas Dev. Ya prokonco Gulanya dolanan Neng ning Joko. Joko.
Padang Padang bulan, bulan, bulane padane konco Rino. rino. Rembulane, Eh, sing di awe-awe. di awe-awe, dipanggil-panggil. Oh ya, rembulane, Eh, lu gantian. di Gantian. Gue satu lirik, lu satu lirik, biar nggak tiban-tibanan. Ya, ini siaran, bukan di kamar tidur tiban-tibanan. Wah, lo emang doyannya di tiba-tiba ngono lo. Ya, rembulane, Kapan giliran gue, Til? ya gue abis lu nyambung sing awe-awe gitu. Oh ya, oke, Ya, oke. rembulane, Sing awe, di awe-awe. lu tuh gampang banget dipengaruhi ya jadi orang ya. tapi kesel sendiri. Di awe-awe ini loh, Rene bulan Rene gitu. Boleh lanjut nggak nih, KitKat? Ada conversation? Ada? KitKat. Iya, Jadi lu benar. diabetes tinggi gula lo. Sebenarnya sih kayak naiknya tuh kayak 0,3, tapi di atas ambang batasnya gitu. Jadi dia 1 poin naiknya 2 poin gitu. Jadi masuknya cuma gue obes biasa aja. Biasa. Oh, jangan raiku kok ngene kok. Biasa aja. Terus prediabetes tipe 1 gue. Cuma dokternya bilang, tenang Pak, ini belum diabetes, tapi bahaya kalau dibiarin. Jadi Bapak itu harus mulai memperhatikan gaya hidup karena ini tuh bisa diperbaiki dengan gaya hidup. Nggak perlu obat segala macam gitu. Emosi. Sebenarnya takut. Orang kalau emosi kan biasanya takut ya. Sa- Orang kalau takut jadi emosi. Iya, kalau takut tuh jadi emosi, marah. Begitu dibilang prediabetes, udah mulai pasang kuda-kuda, ya, ancang-ancang, ya. Debat sama dokter. Dokter, kuliahnya lebih dari 7 tahun. Gue debat. Berasa salsa ya. Iya. Bawaannya pengen debat aja gitu. Iya, oh Mbak Salsa ya, yang di apa itu, Spanyol apa di Belanda itu dia itu? Denmark. Oh iya benar. Terus dia bilang, iya Pak, diajarin lah gue mengatur gaya hidup sehat. Yang adalah ilmu yang ya gue udah tahu gitu, gue udah tahu. Dia hanya sekedar mengingatkan. Cuma kan karena lagi takut ya, emosi ya. Diajarin, Bapak kalau pagi tuh makannya gini Pak. Siang tuh nasinya 5 sendok makan aja ditambah sayur gini. Bapak kalau lauk sukanya apa protein Pak? Daging, ayam, ikan saya makan semua Dok. Ya udah salmon aja Pak. Salmon tuh Bapak pan fried aja gini gitu. Udah mulai emosi nih gue. Dok, ada nggak cara yang lebih praktikal? Saya nggak suka dikasih teori. Saya tinggal sendiri, kantor saya di Daan Mogot. Nyari salmon susah banget Dok. Emosi. Sebenarnya mah mau jalan sedikit ke Central Park bisa. Bo, lu tuh norak deh. Catering aja sih mutual. Lu kan tahu gue nggak stay. Nah mulai nih. Kan gue nggak stay di kantor terus-terusan. Ya atau lu hire chef khusus yang menemani lu kemana-mana lu pergi. Nah, itu baru solusi. Itu baru Solutif ya? solusi. Iya, gitu. Kalau memang kehidupannya kayak gitu ya harus punya chef sendiri berarti. Kalau misalnya memang belum bisa ya belum ready jadi orang kaya. Wong diabetes itu penyakit orang kaya. Juga sih. Ya nggak? Kan kebanyakan makan enak. Tidur nggak teratur. Ya nggak? Terus ketemu dokter jantungnya. Kan itu tadi dokter gizi. Jadi dokter umum, dokter gizi, terus dokter jantung.
Dokter jantungnya cerita, nah dokter jantungnya make sense. Lo tau nggak, tipikal dokter yang dengerin dulu. Wah, jantungnya bagus pak, ininya bagus, oke. Wah, gulanya agak tinggi dikit ya pak ya, gitu. Terus dia nanya, bapak sehari-hari kayak apa kegiatannya? Lu ngerti nggak? Dia nanya dulu tuh. Gue ceritain, iya dok, gini 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 gitu segala macam. Stres saya tuh tinggi. Oh, oke pak. Ini tuh sebenarnya simple pak. Bapak kan masih olahraga. Dipertahankan pak olahraganya. Kalau mau dinaikin sedikit frekuensinya boleh pak, dibilang gitu, ya. Cuma pak, stresnya nih, gula darah itu juga bisa akibat dari stres loh pak. Terus gue gini, iya dok. Nah, gue seneng kayak gitu. Dia fact finding dulu. Dia cari tahu dulu gue tuh kenapa, gue tuh kayak gimana. Baru dia ngomong. Jadi gue bisa cerita gitu. Iya dok, aku tuh paling susah sebenarnya jaga makan tuh bisa kok dok. Tapi yang stres itu dok yang susah, gue bilang gitu. Iya, aku tahu pak. Ngerti nggak lo? Bukannya, aduh bapak mikir apa sih? Udah hidup kayak gini jangan dipikir. Nggak gitu. Dia jawab, iya pak, saya tahu. Stres itu memang paling susah. Kayaknya nggak ada ya pak teorinya ya gimana caranya buat mengelola stres. Iya dok. Ngerti nggak lo? Itu baru namanya dokter yang komunikatif. Dokter yang bertindak memberikan apa itu namanya arahan dengan cari finding dulu. Jangan main asal langsung tembak. Orang tuh nggak suka ditembak. Nggak. Cari finding tuh berarti cari sama cari. Oh iya. Cari fakta dulu. Finding fact. Nah. Ada aja lo komentar lo. Oh. Cari. Lagi takut. Emosi. Makan chiasit deh. Seharian dipikirin, malamnya capek banget badan. Langsung rasa itu nggak pengen keluar rumah loh. Takut nanti makan aneh-aneh loh. Tapi memang ya kita kalau habis blood panel hasilnya bagus gitu ya, aduh langsung semangat gitu. Tapi kalau hasilnya nggak bagus, aduh bete ya Bo. Bo, ya Allah, gitu ceritanya hidupku. Gitu. Ya udah semangat Wet. Mungkin ini juga wake up call ya. Jadi bukan cuman ngejar langsingnya aja, tapi lo tuh juga ngejar gaya hidup sehatnya, bukan langsing yang lo cari. Iya Benar. kan? Ya, oke. Gue cuma mau bilang gini, mungkin juga lo bilang gini, gue tuh harus menjaga makan, sementara lo nggak bisa catering karena lo pindah-pindah tempat, ya kan? Lo tuh sebenarnya kerjanya apa sih? Tukang somai apa tukang jual kopi keliling gitu kan? Kita itu kan kayak pindah-pindah tempat ya. Ya, meal prep, Bo. Tapi kan itu lebih susah ya buat orang-orang kayak kita yang males. Iya. Disuruh meal prep gitu tiap malam sebelum tidur. Aduh, repot amat, bro. Kayak nggak ada kerjaan lain aja. Kadang cuci muka aja males. Itu kemarin juga dikasih tahu sama dokter gizinya. Meal prep aja pak. Kalau weekend tuh bapak potong, cemplang-cemplung masak. Udah steam, kukus pak, pan fried aja. Nggak usah pakai minyak, di grill. Masukin kulkas, nanti tinggal dipanasin. Gue cuman gini, lo tahu nggak sih Nat, dengan meal prep kayak gitu tuh berapa banyak barang yang mesti gue cuci, berapa lama gue mesti ngepel karena lantai di rumah gue tuh minyakan. Lo ngerti nggak sih? Tapi ya, well, things have to change. Ada yang harus lo korbankan memang. Iya, cuma gue sih kemarin cuman mikir gini, ini emang artinya gue harus meluangkan ada waktu. Iya. Ada waktu yang harus gue luangkan untuk yaitu tadi mempersiapkan things for myself sebenarnya. Prinsip gue tuh gini, Iwat. Ini on the topic ya. Sebelum kita masuk ke, kan semua dari tadi memuji
indahnya kata-kata di baju aku. Prinsip gue tuh gini, gue udah pernah cerita ke geng duet. Kalau nggak mau, alasan muncul. Hmm. Jadi harus mau dulu. Itu prinsip gue. Prinsip gue. Misalnya gitu. Kalau lo perhatiin deh, kita tuh gitu kok. Alasan itu, kalau alasan mulai muncul gitu pak, karena pasti nggak mau. Misalnya gitu ya. Nonton yuk nek. Aduh Bo, mau jam berapa? Jam 1. Aduh kalau jam 1 gue mesti jemput anak. Oke, jam 6. Ya jam 6 gue mesti nungguin suami gue pulang. Ya udah jam 9. Ya jam 9 udah kemalaman Bo. Ya berarti emang lo nggak mau. Bo, staycation yuk. Aduh repot staycation, kurang jauh. Oh ya udah yuk kita ke Bandung. Ya Bandung mah kurang repot nih bebenahnya. Oh ya udah maunya kemana? Ke Jogja. Ya Jogja mah naik kereta nggak seru nek. Sih, kalau nggak mau alasan muncul. Jadi sebetulnya karena nggak mau. Nah, kalau sekarang kan kamu kemauannya sudah hadir. Membatasi asupan gula. Kalau kemarin-kemarin kan lo, repot Bo, nyiapin makanan. Repot, catering. Nggak ada waktu, bebenahnya males. Itu kan alasan, karena lo nggak mau. Kalau lo mau, alasan runtuh begitu lo ada kemauan. Alasan runtuh kalau ada kemauan. Ya. Kenapa? Nggak ada apa-apa. Action aja, action. Iya, betul, betul. Dan sometimes actions speak louder than words. That is also true. Ya. True. Tapi kemarin weekend, hari Minggu, terus gue coba untuk masak, gue di rumah. Yang susah tuh gini loh. Gue nggak tahu ya ini susah atau tidak. Mungkin buat gue mungkin susah gitu. Tapi mempersiapkan makanan tuh gini. Yang gue pertama kali tuh snap gitu ya ketika dokter ngasih tahu adalah, Bapak makanannya jajan di luar sih. Itu tuh gue langsung gini. Lo tahu nggak sih, gue nyari makan di kantor gue tuh susah loh. Susah. Maksud gue gini ya, Dev. Ketika lo bekerja nonstop gitu ya, kenapa sih lo ketawa? Ke dokternya gini, Bapak abis Bapak jajannya di luar sih. Ya kalau saya jajan di dalam, ada warung di dalam warung dong. Nah, jualan ternyata. Nggak, ada yang bilang gini, Iwet yang dilihat problemnya ya, gini guys. Gini guysnya gimana? Gini guysnya gimana? Gini guys, gitu ya. Gue tuh kadang-kadang suka iri sama Dave. Masih ingat pembicaraan terakhir kita hari Jumat apa hari Kamis sih Bu? Hari Jumat ya, yang lo dibilang, ya kegiatan lo emang apa? Cuman gitu-gitu aja. Hari apa tuh? Hari Jumat ya kalau nggak salah ya. Itu iri loh gue sama Dave. Oh, kenapa? Bu, itu luxury loh. Masa sih, Bo? Geli banget. Geli banget anjir. Yang hidup yang lo punya tuh menurut gue luxury, Bo. It's luxurious life loh. Lo abis siaran tuh bisa nafas dulu, terus lo mikir dulu, gue mau ngapain ya abis ini? Mau bobok dulu, mau jalan pagi, mau ke gym, mau ke ini. Itu luxury loh. Lo tau nggak kalau gue, iya nggak Bo? Gue itu abis siaran langsung buru-buru loh. Mandi, siap-siap, gue mesti berangkat jam 9, setengah 9. Begitu gue nyampe, gue udah langsung masuk jadwal meeting. Gue selesai meeting tuh jam 12. Jam 12 ditanya mau makan apa, pakai bingung dulu. Ada kan momen suka gitu, Bo? Bingung makan apa ya, udah jam 1, masuk lagi meeting berikutnya. Terus lu disuruh mikir gitu, makan ini, makan itu, terus begitu, terus sampai malam. Sampai rumah gue udah lodo banget. Terus, ya nanti sampai rumah masak. Gue pengen ngomong sama dokternya, Dok tukeran hidup yuk, mau nggak? Tapi itu juga ya. Iya nggak sih? Yes, that's true. Kan kita gitu ya. Kita Nih pasti. ada lagi, sebentar. Ada yang bilang, makannya bekal Kak. Siapa yang mau nyiapin bekal gua? Cari istri, Wet.
Itu bener, part itu bener. Tapi nanti begitu gue cari istri begitu, istri itu bukan untuk melayani, istri itu bukan di dapur. Salah lagi. Oh. Iya, itu arah kalimat gue. Kalau mau nggak ada alasan itu runtuh. Iya kan sekarang kemarin-kemarin lu punya banyak alasan karena kemauannya nggak ada. Sekarang lu punya kebutuhan, mau nggak mau harus mau, sehingga lama-lama alasan itu akan runtuh, Wet. Ya, ada yang nanya, hire PA, udah ada PA, PA-nya juga bingung ngasih gue makanan apaan. Ya, Gitu. well, Catering nggak bisa karena gue suka pindah-pindah kantor. Dulu tuh pernah kayak pindah-pindah kantor, pindah-pindah meeting. lu tuh itu sebabnya lu nggak bisa datang memenuhi undangan acara pertunjukan perempuan punya cerita kemarin. Oh, itu kaosnya. Jadi hari Jumat pada saat tanggal merah, betul geng duet kita terakhir siaran hari Kamis. Oh, kita tuh terima undangan dari Eki Dance Company yang mengundang Gabriel. Jadi shout out untuk Gabriel. Gabriel is one of the star on the pertunjukan. Jadi ini tuh pertunjukan drama musikal singkat 2 babak dari Eki Dance Company. Judulnya Perempuan Punya Cerita. Kok Ciasit tuh nggak habis-habis sih, Bo? Sekilo lu bikin. Gue udah mulai pegel loh ngeliatin lu punya Ciasit dari tadi klotak. Emang bunyi. Gimana nih? Langsung gue seruput aja, gue telan. Lu kokop aja langsung gitu loh. Kesel gue klotek. Terus lagi ngobrol di dapur gue sama si Mina. Nyalain! Lah! Kalau di mute insecure ya, kok nggak ada suaranya. Tapi kalau ngunyah bete, kok berisik banget. Emang hidup gitu Mas Dev, ada aja salahnya. Bo, capek deh Bo makan si asid ini Bo. Gue udah lihat sama lu capek kan lu ngunyah. Nggak usah dikunyah, Bo. Ciasit itu nggak dikunyah, itu kayak payet. Lu gelegek aja. Ngapain kunyah? So cantik banget lu Ciasit pakai di. Nggak usah gelegek. Dorong aja pakai air. Ciasit anggap aja kayak payet. Lu telan. Payet tuh diterima. Sebel banget. Jangan lo lawan payet tuh. Gak usah so cantik, lak-lakan lu udah kayak pipa paralon TWC gitu kok, udah gek aja, Bo. Biasa dirojok. Lanjut. Juga. Terus, Apa? Perempuan Punya Cerita. Oh iya, Perempuan Punya Cerita. Terus, pertunjukannya bagus ya, Iwet? Iya. Yang nulis Alim ya? Nggak tahu gue, nggak dikasih tahu. Iya. Yang nulis Alim Sudio. Alim Sudio itu yang pernah menang Piala Citra untuk penulis naskah terbaik. Dia yang nulis naskahnya Lost Man Bubroto. Oh, bagus. Alim selamat ya. Iya, balet. Lo tahu nggak sih, Bo? Eki Dance itu punya kelas conditioning. Fitness. Aduh, susah emang ngobrol sama Vicky Burki. Fahmi Farezi dong, say. Prima Raga, yes. 1, 2, 3, hempas. 1, 2. Aduh. Jadi Eki Dance Company kan namanya udah Eki Dance Company. Iya, memang. Iya kan? Jadi memang mereka tuh dance company. Dan get this, mereka tuh menampung semua orang yang ingin belajar menari. Narinya tuh nari apa aja loh, mulai tango, tapi dasarnya mereka balet. Nah, mereka itu suka ngajak orang untuk lo kalau mau latihan conditioning,
conditioning ballet itu mereka buka, lo boleh Oh, latihannya sama oh, penari-penari itu, iya. latihan nafas, latihan pose, sikap gitu. Hmm. Yang gue suka dari pertunjukan kemarin ya productionnya Productionnya bagus. konteks kayak ngobrol sama anak SMP lagi makan bubur nggak kelas-kelas dikorek-korek korek-korek Terakhir, korek. nah, Kesel deh gue. Productionnya bagus sekali. bagus ya. Oh, bagus. Jadi gue ketemu Moza, ketemu Ari Wibowo, Ari Tulang, ketemu ketemu terus Moza. Gue baru kali ada orangnya ada tuh di bawah. Di atas. Aduh terserah dia di mana aja. Di Tulang, iya. Dia pegang pipi gue terus gini, aduh barokah ya tiap pagi menemani menghibur orang. Thank you Mamo. Terus ketemu siapa lagi ya? Ketemu Seba, Mbak Lia Lirungan, Mbak Caca, Mbak siapa tuh partnernya Mas Sam yang bikin Clara? Mbak Vivi, Mbak Vivi. Virginia Rusli. MBR. Terus gue ketemu Daniel Tanah Lesai. Pokoknya gitu deh. Nah, jadi dua babak. Geng berbudaya. Oh, geng berbudak. Ketemu Siska Bekot. Siang-siang di Geraha Bakti Budaya. GBB. Culture Gang Ibu Kota. Bener. Satu yang menurut gue kurang dari Taman Ismail Marzuki dan gedung-gedung di Jakarta tuh adalah apa coba, Wet? Apa tuh? Tempat parkir, Bo. Oh, itu didesain begitu memang, Dave. Tempat parkirnya di dalam tuh udah penuh. Jadi kita parkir di luar. Parkir di luar itu parkir pakai jatah akamsi, tahu nggak lo? Iya, itu emang didesain untuk lo naik kendaraan umum ke situ. Ya salah gue nggak naik kendaraan umum. Iya, tapi nggak apa-apa. Iya, Terus, anywho, jadi dua babak. Babak pertama, ini kan karena pertunjukannya udah usai, kayaknya gue ceritain nggak kenapa-napa ya. iya. Babak pertama itu mengenai namanya Anya, judulnya Anya. Jadi ceritanya adalah apa sih gitu. Anya ini murid SMA yang meninggoy, Ah, korban perundungan. hmm, Dirundung karena bully cyber media, dibully di sosial media sama teman-temannya. social media bullying. Social media bullying. Pelakunya adalah tokoh yang namanya Bobby. Si Bobby ini juga korban bullying oleh teman-temannya. Bobby yang nerd, Bobby yang dianggap laki-laki gemulai. Bobby ini ternyata yang menginisiat perundungan terhadap Anya dan perempuan-perempuan di sekolahnya. Naruh kamera di kamar mandi, ngambilin foto dan menyebarkan foto cewek-cewek ini. Gitu. Si Bobby ini yang melakukan itu semua. Bagus dong, ceritanya bagus deh. Jadi cerita Bobby dan Anya ya. Dan yang main jadi Bobby, aduh, scene stealer banget loh. Ternyata anak terkenal di TikTok. Namanya Gary. Aduh, kemarin udah gue apalin. Gary siapa ya suka nyanyi-nyanyi seriosa gitu di TikTok. Gitu, nyanyi musikal drama Broadway puyeng. Gary siapa? Anak TikTok. Cakep. Nah, pas bubaran gitu ya, dan satu juga yang Gary Geraldo, thank you, Gary Geraldo. Pas pulang, pas bubaran, apalagi Gary Salut Coklat ada yang bilang. Gue punya lagi. by the way, bukan salut coklat dong, salur coklat, salur, karena dia garis-garis. Kalau salut Gary hormat sama coklat. Salur coklat. Ya udah Dave, salur coklat. Maaf ya Dave, aku salah. Nggak akan aku ulang lagi Dave. Gary Geraldo. Terus udah gitu. Pas bubaran, all the cast itu berdiri berjejer di pintu. Salut Kak. Karena dilapisi maksudnya. Oh gitu. Iya.
Ya udah deh Gary, lo atur hidup lo Gary. Nah lanjut Geraldo, terus Terus kan all the cast itu berjejer di pintu keluar menyambut kita para penonton. Gue sengaja gitu, aduh gue mau cari yang namanya Gary yang mana, yang jadi Bobby yang mana, yang jadi Bobby yang mana ya. Terus gue ketemu, terus gue pegang tangannya gini, kamu mainnya bagus banget, congratulations ya. Terus dia nengok gue, Kak makasih ya, cakep loh, meni handsome. handsome ya. Yang Handsome. jadi Anyanya siapa yang jadi Anyanya? Nggak tahu, Nala, nggak ngerti. anak Eki yang jadi Anya. Anak ma bapaknya kali, mana gue tahu. Lu mah emang gitu, yang lu lihat cuma yang laki aja. Yang Ya, pere kagak lo inget-inget. dah, ya tentunya dong, bro. Pakai nanya. Soalnya, Ada Taka Kolin, nggak? siapa dia? Ada, itu primadonanya Eki. Oh, nggak kenal, wet. Oh, biasanya dia yang nari solo, Takako tuh. Nggak ada adegan solo. Semuanya rame-rame. Oh, oke, lanjut terus udah gitu. Iya, udah ganti juga kali primadonanya. Masa primadonanya dia terus? Loh, dia Ganti-gantian vampir, kali. Bo, nggak tua-tua. Ih, gila keren sekali ya anak Eki ya. Lu mau nggak cobain sekali-kali? Apa? Conditioning. Mau? Gue tuh Mau? bukan conditioning. Ih, Leo, Dave Hendrik. Gue kalau mimpi tuh nggak pernah kecil, wet. Lu mau main? Gue mau main drama musikal. Tapi gue mau main nggak mau jadi lelaki. Gue mau jadi, ya tentu dong. Itu mah nggak acting dong namanya. Loh, Ingat, acting itu artinya memerankan orang lain. Kalau lu memerankan pere, ya itu mah nggak acting. Lu juga hari-hari udah begitu. acting dong Mali. Kan gue Oh iya hari-harinya bener. war. Oh, lu kepingin, ada Iya. keinginan lo. Oh, Latihannya lama loh, Dave. Lu nggak apa-apa. enggak apa-apa gue. Beneran. Iya, asal ada waktunya. Waktunya nggak banyak. Anyway, udah kita diskusi itu nanti ya. Iya. Terus udah gitu. Itu cerita si Bobby. Nah, terus cerita yang kedua adalah judulnya aduh gue lupa ya judulnya apa ya. Pokoknya gue lupa deh. Pokoknya cerita mengenai karakter sentralnya namanya Mina. Terus. Ini tuh diambil dari cerita filmnya Nia Dinata. Iya. Oke. Perempuan punya cerita kan emang filmnya Mbak Nia kan, Teh Nia kan? Iya, tapi this particular segment Oh itu iya. dari film. Oke. Iya. Oh, Terus. gitu. Terus. Menceritakan kehidupan perempuan-perempuan pinggiran, gitu ya, yang hamil di luar nikah, tidak diakui, terus hidup di daerah kumuh, gitu. Terus kehidupan di daerah kumuh itu yang diceritakan. Nah, si Minah ini adalah anak di luar nikah dari sang ibu. Nah, si Minah ini nasibnya juga sama kayak ibunya. Gitu. Jadi ketika dia menjadi gadis remaja, mau dijula-juli dia di ibu kota. Jadi menceritakan perjuangan sang ibu untuk mengambil Minah kembali, menyelamatkan Minah supaya nasibnya tidak sama kayak ibunya. Nah, disitulah konfliknya. Bagus banget deh cerita si Minah ini, Web. Ibunya juga mainnya bagus banget. Menyentuh. Gitu Cina pinggiran gitu loh ceritanya itu yang Cina Benteng. iya gitu. Mina, lu Cina kok nggak putih? Mau iya gitu. Mau putih apa itu Mina gitu perundungannya tuh kasihan loh si Mina ini, Nek. Oh, dia sebenarnya Cindo tapi badannya nggak putih, Rai. Iya gitu. Terus juga ada satu tokohnya penyanyi dangdut yang nge-grooming si Minah untuk jadi nakal dan melawan ibunya itu juga mainnya bagus deh. Gue lupa namanya siapa.
Hmm. Bagus deh, aduh pemainnya bagus-bagus, detailnya bagus. Tapi gue sih paling paling terbuai dengan productionnya, wet. Aduh productionnya tuh kayak Rapi ya. niat banget, wet. Sangat, Cici, sangat. Cici, yang jadi Cici juga bagus. Cici. Oh. Oh, aduh bagus sekali, Iwet. Aduh, very Hmm. happy loh nonton itu. Keluar dari situ tuh happy banget. Keren ya. Iya. Nah, Cerita ketiga. nggak ada cuma 2 babak, bro. Sabar, tenang aja, nggak usah emosi. Gue pikir omnibus. Kalau omnibus 3 cerita, 4 cerita gitu, nggak ya? Cuma Enggak. 2 ya. Oke. Heeh. Terus, Nah, ini adalah dia punya Cindramata, jualannya mereka, kaos uh-uh. Cindramata ini. Ini adalah kutipan dialog para karakter-karakternya. Oh, jangan Hmm. galau ya, tetap happy ya. Bagus ya. Kalau nggak salah ini tuh dialognya si Cici. Salah satunya tuh gini, Oh, Nina ngapain belajar? Mendingan kita belanja. oh, Hmm. pakai pinjol. Ada. Mina ngapain belajar? Mendingan belanja. Yuk pakai pay later gitu. Ada. Kejeblos. Ada. Masalah baru. Oh God. Oh, Bagus deh. oh. Terus yang gue suka juga ya message terakhirnya. Begitu cerita Mm-mm. Mina Cici itu selesai dan Gabriel mainnya di cerita Mina Happy. Mina Happy, Mina Ah, ah. Cici. Lo Mm-mm. tau kan? Lo tau gak sih Gabriel yang mana, wet? Tahu? Geboy kan? Oh, lo kenal. Kenal. Dia Gini-gini mah dulu gue penikmat musikal terus-terusan. Saban ada musikal mah gue ikut nonton. On Rock, apalagi Mata Hati, apalagi semua gue tonton. Gue mah kenal sama Gboy. Tahu gue mah tahu. Coba mundur ke belakang dulu dong. Siapa sih pertama kali yang ngajarin bisa cinta musikal-musikal gitu? Siapa Kak Iwet? Kak Iwet anak Bandung yang nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba bisa kenal mencicipi musikal-musikal, nonton musikal-musikal di Jakarta dan di Singapura gitu tuh. Siapa sih Kak Iwet? Siapa tuh? Ya, Kak, aku tuh emang gitu anaknya dikenalin terus bablas ya. Yang kenalin udah nggak tahu kemana. Hmm. Memang katanya orang itu datang dan pergi di dalam hidup, Bener. yang tinggal itu hanya warisan pengetahuannya saja, Pak Iwan. Kirain orang datang dan pergi yang tinggal waktunya. Warisan. Oke, terus udah gitu. Iya, Tapi bagus. Geboy. Eki itu bagus sekali. Gboy, kenapa Gboy? Lo mau cerita apa soal Gboy? Enggak, Geboy mainnya bagus. Tapi kayaknya dia nggak terlalu jago dansa ya. Karena dia kalau dance kaku. Tapi dia nyanyi bagus dan mainnya bagus. Nah, itu dia. Kalau Eki, bentar ya, kayak ada musik ya. Tukang roti Bunyi lewat. apa ya? Kayak iya kan, kayak bunyi tukang roti ya. Oke, Jangan-jangan oke. pengumuman Lanjut dulu. Coba lu dengerin dulu, jangan-jangan pengumuman di gedung lu untuk evakuasi. Coy, orang udah pada semua pergi, gue masih di gedung gara-gara siaran sama lo, nggak denger. Nah, problemnya kalau Eki itu susahnya adalah karena lo mesti nari. Dan Kenapa? Bunyi ya? Bunyi ya? iya, ada apa sih? Guys, ada suara backsound deh. Nah, kan hilang. Berarti dari tempat lu, Wet. Takutnya ada pengumuman dari gedungnya dia nggak denger. Maaf ya, guys. Nggak ada pengumuman, udah gue denger. Dah, terus udah gitu. Oke. Uh-uh. Dan Gboy. Kenapa? harus bisa nyanyi kayaknya juga ya. Eh, dulu sih gue nggak nyanyi. Lu pernah ikut pertunjukan Eki? Gue pernah Freaking Crazy You 2006. Pro bono? Enggak, di Beyong. Bukan, mereka kesian sama lu gitu. Jadi, aduh kasus pro bono, kasihan diajak Iwet. Casting, anjir casting, Oh, jadi apa? casting. Nggak pakai nyanyi? Nggak pakai nyanyi. Tapi ada yang gerakan-gerakan simple yang buat mengiringi tarian, ada. Oh, oke. Uh-uh. Nah,
mengenai ceritanya ya, sama message yang menjahit itu semua tuh ada di adegan terakhir, Iwet. Adegan Hmm. terakhirnya baru muncul wording gitu di atas panggung gitu ya. Eh, di luar sana banyak cerita serupa Anya, Bobby, Minah yang Hmm. terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi, Hmm. marilah kita bersama-sama mulai peduli terhadap kisah kehidupan dan cerita mereka, supaya mereka tidak berakhir sama seperti Anya, Bobby, dan Mina. Kan bagus ya, Wet? Nyolek kita Bagus. nih di tengah-tengah kita sibuk. Orang kayak Anya, kayak Bobby, kayak Mina tuh banyak banget di dalam kehidupan kita. Lo jangan jangan ignorance untuk tidak mau meluangkan waktu lo mendengar cerita kehidupan orang-orang di sekitar lo. Iya, bener. Setuju gue. Sebentar ya. Ini suara apa sih, Nek? Lu tinggal di Di Istana mana ya? Boneka? Nggak ngerti. Ada aja ya. Pagi-pagi. Oh, oh. Heeh. Udah biarin aja, nggak apa-apa. Pak, kayak suara gamelan, alarm HP. Enggak. Gue kan HP-nya cuma satu ini, nggak ada lagi yang lain. Oh, udah dijual. Ekonomi sulit ya? Iya, ya kan nggak boleh berlebihan, nanti dihisap, ya kan, satu-satu dong, say, ya Oke. kan. Heeh. Jual dua dapat satu, say. Udah gitu tambah lagi pakai voucher, say. Jadinya nggak terlalu mahal, say. Mesti pinter-pinter. Kalau ada yang mau endorse terima, ya. Kalau ada bisa pakai voucher, kita pakai voucher, say. Belagu lu. Sekarang lu mau terima endorse. Dulu lu malu ogah. Lu belagu, lagu-laga lu. Oh. Ya kan kita pilih-pilih, say. Tapi bagus, gue setuju. Pertunjukan dari Eki Dance Company itu menurut gue selalu punya pesan yang dalam, itu satu. Yang kedua, selalu relevan kepada kondisi kita pada saat ini. Kemudian, productionnya bagus sekali dan Ya, humornya kena. iya. Yes. Humornya selalu kena, selalu kena. Well, humornya banyakan di segmen kedua sih. Mungkin karena umur Iya. kali ya. Segmen satu ceritanya Anya itu humornya miss buat gue. Kayak Eh, I don't know gitu. It doesn't land anywhere gitu. iya. Eh, tapi gue tuh cuma mau bilang gini, gue tuh masih suka bingung dengan orang yang tidak patuh terhadap instruksi sih. Penonton ya, Oh, penonton. belum nyampe ke situ, Dave. Masih Iya, jauh. karena gini ya, sebelum mulai kan, dan Eki kan sudah memberikan, kok Eki si productionnya itu sudah memberikan instruksi yang jelas gitu ya, Mm-mm. nggak boleh ngambil gambar dan ngambil video selama pertunjukan berlangsung. Itu tiga ibu-ibu di depan gue ngambil gambar nggak berhenti-berhenti, dari handphonenya begini, handphonenya gini, sampai kalau udah pegel ngambil gambar ya, orangnya di sini, handphonenya udah di sini. Gue rasanya pengen gue gini, lu mau ngambil gambarnya siapa? Lu mau jual DVD Sabar, bajakan Bo. gitu. Terus karena Sabar, Bo. begitu begitu udah selesai adegannya, baru ada pengumuman, Heeh, untuk bagian heeh, ini kami persilahkan penonton untuk mengambil gambar. Nah, baru ada adegan heeh, tuh yang gue heeh, posting tuh. heeh, heeh. Kesel deh gue. Lu tahu nggak gosip, gosip. Gue demen nih gosip. Bagus banget kan Eki ya, bagus ya. Bagus. Wah gitu ya, wah ya, wah gitu ya. eh nggak gitu, tapi wah. Heeh, gitu ya, pas gitu semua ya. Iya. Ada loh yang suka nanggep Eki private. Masa sih, Say? Ih, ditanggep eksklusif tiap tahun. Main di rumah di acara keluarga. Mm-mm. Oh ya? Ya, full show. Jadi main di tengah-tengah keluarganya dia. Dibikinin ada panggungnya.
Oh, wow. Makanya jadi orang jangan sombong. Itu pelajaran hidupnya. Kalau lo belum bisa nanggep Eki cuman buat keluarga lo, ya sama kerabat lo, sama relasi, jangan sombong jadi orang. Um, Inisial dong. Enggak ah, takut. Enggak mau ah, takut. Bukan Lu acara dapat ulang tahun, bukan acara ulang tahun, bukan, reguler aja. hmm, bila dirasa perlu aja ada acara keluarga panggil Eki deh gitu ya. Pakai cerita loh, full cerita, bener-bener cerita, bukan cuma nari-narinya doang, enggak, Mm-mm. enggak. Iya, itu kan katanya kalau lu udah at a certain level, lu bisa commission art. Nah, itu commission art itu istilahnya ya. By the way, belum 1 juta likes nih. Ayo ya, titip. Lu dapat pantau, dapat salam dari geng duet. Kemarin aku ketemu beberapa geng duet. Heeh. Dua hal. Waktu Mm-mm. gue nonton di tim Eki, gue kan rambut gue Mm-mm. begini ya, Heeh. Terus? signifikan kan perbedaan kami Heeh. berdua. Heeh. Ada 3 ibu-ibu nyamperin gue gini dari jauh. Dia udah ngeliatin gue gini, aduh bentar lagi dia Heeh. nyamperin gue nih. Heeh. Iwet, Terus lo gimana? Iwet nggak datang, saya Dave. Oh iya, saya boleh minta foto nggak, Wet? Boleh dong. Udah ngomong saya Dave, tetap boleh minta foto nggak, Wet? Boleh dong, gue gini. Aku tuh suka nontonin loh. Thank you, gue gitu. Iwet yang nggak ada rambut. Iya memang. Oke. The moral of the story adalah, gue bilang sama temen gue gini. Berarti orang yang nonton duet itu nggak semua mereka yang kenal history background kita dulunya tuh kayak apa ya, Bo? Ada orang yang memang purely nonton kita dan kenal kita tuh gara-gara duet aja gitu. You know? Oh iya, 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 iya. Sama. Jadi baru terpaparnya gara-gara TikTok gitu ya, atau YouTube gitu ya. Iya, 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 iya. Iya, sama. iya, iya. Kamu dapat salam dari, rambut gue ribet banget. Dapat salam dari Kania, Felicia, sama Hero. Well, sebenarnya mereka nggak nitip salam sih. Mereka cuma, mereka tuh geng duet. Jadi mereka tuh katanya biasanya mereka nonton sebelum, karena ibu-ibu punya anak, punya keluarga. Eh eh, biasanya katanya malam-malam nonton, terus nanti colek-colekan di teman-teman itu. Udah nonton duet belum hari ini? Coba ya dibahas apa yang tadi gitu. Jadi mereka suka guilty feeling kalau ketinggalan 1 episode pun gitu. Nah, Felicia ini katanya dia cerita sama gue waktu dia kawin lu yang MC. Masa? Felicia? Felicia atau Valencia ya? Valencia kali. Ada pengantin inget Valencia? Enggak dong. Mungkin akan lebih membantu kalau gue sebutin last name-nya ya, tapi nggak etis di sini, nanti aja di WhatsApp. Oh, gitu. Ya udah, oke. Mereka bertiga tuh. Iya, dan katanya yang memperkenalkan cewek-cewek ini terhadap duet adalah si teman mereka yang namanya Hero ini. Terus gue gini, aduh thank you ya udah menularkan racunnya ke teman-temannya gitu. Oh, Hero ini Lala. Lala. Oh, oke. Apa sih? Nggak apa-apa. Gue takut aja ketuker-tuker lagi. Nah, untuk geng duet yang bertanya, kapan duet with Abu Marlo tayang? Kalau tidak ada aral melintang, anjay.
Nanti malam. Senin. Ya. Ya, Hana ya. Kan biasanya Senin tayang ya. Nggak ada mundur Iya. lagi kan? Dedes banget ya Allah. Kata Nggak Hana, dedes. Nggak iya iya. dedes. Kata Hana gini, nggak ada kak, udah kembali ke normal lagi keadaan. Kita kembali lagi berusaha ya kak, gitu katanya Hana. Nggak dedes. Bo, apa namanya tadi gue mau nanya apa ya? Terus ada cerita apa lagi? Oh bukan itu. Gue mau cerita ini. The Lawalatas banyak banget yang nonton. Iya loh. Gila. Itu Kayaknya sih bisa gue. ngalahin episodenya Marisa Anita tuh. So far duet with itu paling tinggi penontonnya siapa sih? Marisa Anita Oh, jadi Delawalatas mengalahkan Marisa Anita ya? udah menuju. Udah menuju. Gue tuh tadinya sempat kecil hati loh. Kan gue bilang sama lo, aduh kita berhenti deh Wet, nge-spill ide-ide bintang tamu pas siaran. Karena belum terwujud di kita, udah ditikung tuh sama podcaster lain. Gue tadinya gini, aduh dia udah, Lawalatas sudah tampil lagi di podcast ini, podcast itu, podcast ini. Aduh, gimana ya? Tapi gue kembali kepada, gue berdoa dan gue gini, Dave, lu kan ngerjain podcast ini nggak rebutan penonton. Pusing amat. Udahlah, lakukan yang terbaik. Biar Tuhan yang atur outcome-nya. Itu sih gue udah lihat ya, Delawalatas itu hari pertama dia tayang aja udah langsung nembus 52K. Asli. Asli. Karena ternyata mereka bertiga tuh baru sekarang. Dan gue rasa gara-gara Mario pakai celana eberewek sampai ke pangkal paha gitu kali ya. Ih lo nista banget deh lo emang bener-bener. Jadi orang tuh nonton, lu nonton episode, Emang lu nonton episode lu duet emang bener-bener. TV lu yang 52 inci gitu ngelihat Mario duduk bekangkangan begitu kan. Gue sih nontonnya gini. Iya. Ih amit-amit lo geli banget. Malu sama kumis lo. Woi. Takut gue ngeliatnya tuh gini. Awas. Aduh, gitu. Ih anjir geli. Ada yang komentar gini, Kak, itu Mario Lawalata kenapa celananya kayak digerawat anjing? Itu fashion, itu mode. Fashion itu mode. Guys, 80.000 dikit lagi. Ayo dong bisa nih yuk, bisa yuk semua yuk di tap yuk. Semoga episode Abu Marlo nanti juga teman-teman bisa nikmati ya. Gini, sedikit anjuran boleh ya? Anjuran untuk menikmati podcast sama Abu Marlo nanti malam. Emang hari ini Abu Marlo bukannya Mimi Kade dulu? Lo baca nggak sih kalau Hana ngirim timetable di grup kita nih? Udah grup cuman kita bertiga, lo nggak pernah baca. Hana tuh udah ngirimin timetable produksi karena gue nanya, Hana, gue mau posting Instagram baju-baju gue, dikirimin timetablenya, ceting. Abis Mario Lawalata, abis Delawalata, Abu Marlo, gue lupa bawahnya apa. Abu Marlo. Lu tuh sebetulnya masih fokus nggak sih Wat ngerjain duet? Salah lagi gua. Gue cuma mau bilang Abu Marlo, konten mengenai Abu Marlo itu bagusnya bukan kepalang, Ya, tetapi ini jenis konten yang harus dikunyah perlahan dan berulang. ya. Jadi ini tuh kayak baca buku Eckhart Tolle buat gue. Iya. Pertama kali lu nonton, lu nggak usah pusing. Tadi gimana? Apa ini? Nggak usah. Nikmatin aja sampai selesai. Udah, lu endapkan, baru nanti lu tonton lagi. Baru lu bisa revisit the topic and the step one by one. Kalau gue cuman komentarnya, duet with Abu Marlo itu, abis itu gue capek banget. Karena lu ketika interview orang tuh kan, lu mesti mengontrol alur, tapi lu harus memahami apa yang diomongin. Lu harus bisa ngunyah dengan cepat dan mencernanya dengan cepat, kemudian memberikan feedback. Abis itu selesai, rasanya tuh kayak
Abis ronda terus nemu maling. Ronda, Betty udah dapat kembalian. Balik lagi. Obat nyamuk bakar hadir. Tiba-tiba kepikiran bikin Abu Marlo, kita bikinin show ya Abu Marlo ya, AM PM. Abu Marlo PM-nya apa nanti kita pikirin. Aduh, ada lagi ide. Ya Allah, Ya, capek ya, banget. AMPM. Ya bagus ya buat nama ya AMPM Abu Marlo. PM-nya Iya. apa gitu nanti kita pikirin ya buat Abu Abu Marlo. Abu Marlo post menstrual. Abu Marlo lelaki bro, dia nggak Oh, mau. oke. Maaf. Abu Marlo pre-memory. dilewat. Kalau lagi GR. Please welcome. Welcoming remarks from Bapak siapa ya, misalnya Bapak Bambang pre-memory. Iya. Lanjut lagi. Jadi isi show-nya Abu Marlo adalah jeng bumper gitu ya, ada wording gitu ya, AMPM Abu Marlo, terus Abu Marlonya muncul gitu ya. Selamat datang di kanal YouTube saya Abu Marlo. Tema hari ini adalah bagaimana berdamai dengan luka batin pre-memory. Selesai. Singkat, masuk tuh buat konten-konten cuma 30 second gitu. Gila ini loh. Ya, idenya tuh brilian. Pre-memory anjir. Ini nggak banyak yang ketawa karena nggak relevan, gila. Yang cuman ngerti cuman MC. Lawak lo kagak dimengerti. Bo, dikit lagi, Bo. Bo, sedih deh gue deh, Bo. Kenapa? Kemarin tuh Nggak ada bisa bayar acara. listrik, nggak bisa bayar Bukan, air, udah. apa? Itu bisa, alhamdulillah, Bo. Kemarin gue nyanyi tapi salah audiens. Kan lo tahu dong lagu Kojo gue. Oh, apa lagu Jawa itu jedak-jeduk itu ya? Jogja Istimewa, ya kan? JJ Jowo, ya kan? Jogja Istimewa. Gue nyanyi, nggak ada yang tahu lagunya, Bo. Semua mukanya gitu. Sedih deh, Bo. Langsung geter. Kepercayaan diri gue runtuh loh, Bo. Bener loh, Bo. Lu nyanyi di mana? Ada di ulang tahun temen gue, Bo. Ada, belum boleh posting, masih sensitif. Itu, Bo. Ulang tahunnya Ayu Dewi. Bo, jangan disebut. Kenapa sih lo? Lalu udah posting papa nama. Halo. Iya, audiensnya nggak ada yang tahu lagunya. jadi gue cuman diliatin gini. Itu rasanya mental itu loh, hancur loh, langsung berantakan loh. Nyanyi lagu nggak ada yang nggak ada yang tahu lagunya. Sedih deh. Pesta di mana? Udah, Bo, kita udahan yuk, udah jam 8, Bo. Pertanyaan gue adalah, kalau dia yang pesta mah nggak kayak pesta lu ya, mesti bayar QRIS-nya 2 kali. Ya kan beda lah, Bo. Maksudnya gimana? Ya kalau dia mah kan ada. Waktu. Pesta di mana sih, Bu? Udah yuk, Bo, jam 8 nih, gue mesti siap-siap. Ingat, Pesta- mepet jadwal gue ya. Pesta-pesta nggak boleh posting gini tuh. Oh, beberes. Tutup warung. Lipen, ya. jangan lupa lipen. Ayo, bener. Biar nggak kering bibir ya, oke? Udah Kita ya? ketemu lagi besok. Selamat menikmati hari Senin, geng duet. Bye. Bye.